Mungkin kan untuk on cam, monggo dinyalakan dulu kameranya biar kita lihat wajah-wajahnya teman-teman kita dari berbagai kota dan Oh daerah iya, di Indonesia. buat nanya ini biasanya kita kelas sampai jam berapa? Sepuasnya ya guys ini tuh. Ya biasanya ya, tapi hari ini karena kita ada pembicara, insya Allah 2 jam ke depan ya. Oke, aku langsung mulai aja ya. Berhubung bapaknya sudah masuk juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, malam ini kita dikasih rezeki untuk dapat materi dari pemateri kenalannya Kak Winnie ya, dan alhamdulillah juga teman-teman pada semangat gitu, masih semangat untuk belajar meskipun kondisinya udah pada mual-mual menghadapi SKD ini, udah pada bingung belajar dari mana saking banyaknya materi gitu. Sebelum memulai saya memperkenalkan diri dulu. Saya Tessa ya teman-teman, yang di itu namanya Tanjung karena memang saya sukunya Tanjung, saya dari Sumatera. Terus untuk 2 jam ke depan nanti saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memandu gitu. Kalau ada saran-saran lagi kayak kemarin boleh ya, kalau memang ada yang kurang-kurang gitu nanti di akhir atau nanti PC aja. Selanjutnya, sebelum memulai materi hari ini, alangkah lebih baiknya kita kenalkan dulu gitu siapa pematerinya. Nah, pematerinya itu kebetulan adalah kenalannya Kak Winnie, anggota grup kita juga. Beliau itu seorang kandidat doktor, Bapak Reza Yus Hardiansyah, Esos Emsos. Beliau ini praktisi juga akademisi. Beliau dulu pernah menjadi tim PR-nya dari kedokteran emergensi kolaborasi dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Kemudian saat ini tuh masih jadi tim PR-nya di IDS Medical Group. Sama kalau pekerjaannya sebagai dosen, beliau dosen tetap di berbagai di PTN dan dosen tamu juga di PTS dan PTKIS. Oke. Nanti dari sesi ini sama materi dari beliau, saya memberi waktu ke teman-teman untuk bertanya, jadi dimohon untuk mendengarkan dengan seksama ya, gitu, biar hidup diskusi kita belajar malam hari ini. Gitu. Nanti saya akan beri waktu di akhir gitu untuk setelah pemaparan materi. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan ke Bapak Reza, atau kita panggil Mas atau Abang, monggo silakan, nanti Bapaknya yang ingin ke kita. Monggo Bapak, silakan. Iya, terima kasih Kak Tessa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan suara saya jelas terdengar mungkin ya. Jelas. Jelas. Iya, baik teman-teman, seperti yang tadi udah disampaikan oleh Kak Tessa, silakan bebas lah panggil saya apa aja, boleh Bapak, boleh Mas, boleh Kakak. Tentunya salam hangat dari saya bagi teman-teman yang saat ini sedang berjuang ya di SKB Pranata Humas. Mudah-mudahan semua langkah upaya perjuangan ini menjadi ladang ibadah juga bagi kita gitu. Dan sebetulnya saya selalu mengingat narasi dari guru-guru kami yang sangat menarik tentang public relations atau humas itu, di mana kita tahu bersama bahwa komunikasi atau ilmu komunikasi atau kepraktisian dari ilmu komunikasi sebagai humas itu sekurang-kurangnya memiliki 3 fungsi dan tujuan. Yang pertama adalah to inform, berarti tugas kita adalah menginformasikan sehingga seseorang dari yang tadinya itu tidak tahu, dia bisa menjadi tahu gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah to educate. To educate ini berarti sebelumnya adalah to persuade atau untuk melakukan persuasi.
sehingga harapannya orang yang tadinya tidak peduli mudah-mudahan bisa menjadi peduli. Dan terakhir adalah to educate atau untuk melakukan edukasi begitu ya, sehingga dari informasi yang kita berikan itu tentunya bisa menjadi satu nilai pendidikan lebih gitu bagi masyarakat khususnya gitu. Dan tentu mulai dari kita belajar sampai dengan kita menjadi praktisi hari ini, tentu apa yang kita upayakan adalah bagian dari ibadah sebetulnya ya. Karena apalagi kalau umat muslim mungkin mengenal bahwa istilah-istilah ini tuh adalah ya sama halnya dengan istilah dakwah barangkali begitu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, teman-teman semua yang sedang berjuang pun termasuk saya juga di tengah lelah aktivitas dan juga mungkin kesibukan Bapak Ibu untuk mempersiapkan jenjang ini bisa menjadi ladang pahala dan ibadah, dan kita belajar bersama-sama mungkin hari ini ya. Mohon izin mungkin tanpa perlu memperkenalkan diri lagi, tadi sudah disampaikan oleh Kak Tessa sedikit profil tentang saya. Dan mungkin di sini dalam konteks praktisi Pranata Humas mungkin kita akan sedikit sharing-sharing. Sebelumnya suaranya jelas mungkin ya, apa ada gangguan? Jelas. Aman. Iya. Jelas banget. Baik. Sebetulnya sesuai peraturan Permenpan itu kalau dalam kajian SKB itu memang konteksnya kita harus memahami keluasan wawasan dan pengetahuan tentang PR itu sendiri, atau saya singkat di sini menjadi GPR aja ya, atau Government Public Relations, karena ini sudah mulai spesifik kajiannya adalah kajian di pemerintahan begitu untuk menyiapkan kandidat-kandidat pegawai negeri. Jadi yang pertama mungkin kita akan mulai dari selayang pandang, mulai dari ruang lingkup kehumasan sampai dengan etika-etika dalam kepraktisian humas itu sendiri. Dan mungkin dalam kajian ini teman-teman saya hanya akan memberikan pemaparan yang sifatnya general framework saja atau pemaparan yang sifatnya umum, karena dalam artian biasanya pertanyaan-pertanyaan SKB itu kan sangat spesifik biasanya ya, sangat spesifik, sehingga sebetulnya yang perlu dipersiapkan itu adalah pemahaman dan keluasan pengetahuan kita khususnya tentang topik yang sedang atau kepraktisian yang akan kita hadapi begitu. Kalau kita sudah memahami general frameworknya, sebetulnya kadang beberapa pertanyaan itu intinya tuh sangat sederhana kadang begitu ya, karena komunikasi itu walaupun sifatnya sangat kompleks tapi tujuannya yaitu menciptakan mutual understanding tadi. Itu adalah selayang pandang atau bagian dari tujuan komunikasi gitu ya. Nah, kebetulan Bapak Ibu atau teman-teman, kemarin saya juga habis mengisi seminar dan diminta memaparkan materi terkait tantangan komunikasi lah gitu ya, atau praktisi PR di era hari ini. Sebetulnya apabila kita berbicara tantangan semua praktik komunikasi dari zaman era Yunani kuno, eranya Socrates, Plato, Aristoteles, sampai dengan era hari ini, di mana kita sudah sampai pada era kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang didukung oleh industrial 4.0 atau 4.0 itu yang terotomatisasi. Sebenarnya tantangan hari ini pun masih sama sekali, yaitu adalah terkait subjektivitas makna. Dalam artian komunikasi itu sebetulnya sifatnya satu ya, tapi ditafsirkannya itu yang bisa berbeda. Nah, mungkin kalau saya berikan contoh sederhananya seperti sholat subuh. Sholat subuh sih satu ya, tapi kan tafsirnya ada yang menggunakan kunut, ada yang tidak kunut, begitu kan. Nah, tantangan inilah yang harus selalu dihadapi oleh pranata humas, baik akademisi maupun seorang praktisi, khususnya praktisi pemerintahan, bagaimana kita bisa membuat pesan-pesan yang jauh dari nilai-nilai subjektivitas tadi.
Dalam artian bagaimana pesan itu bisa menciptakan kesepemahaman bersama. Jadi apa namanya? Dan ini bisa dipahami dari berbagai unsur, mulai dari gender, mulai dari kemampuan kognitif, sampai dengan unsur environment atau unsur lingkungan begitu. Contoh gender lah. Eh, kita melihat matahari. Mataharinya sih satu ya. Tapi laki-laki melihat matahari mungkin biasa aja, keringetan, kepanasan mungkin biasa aja. Nah, matahari ini mungkin dilihat agak berbeda oleh teman-teman yang khususnya perempuan mungkin. Karena bisa jadi melihat matahari itu ya takut hitam, takut kepanasan. Kalau kepanasan takut make upnya luntur gitu kan atau dan sebagainya lah gitu. Nah, mataharinya kan satu, tapi tafsirnya itu bisa berbeda. Itu baru dari perspektif gender. Belum kita berbicara dari perspektif kognitif atau dari peran tumbuh kembangnya manusia itu sendiri. Itu kan tentu akan sangat luas sekali domain dan spektrumnya gitu ya. Belum environment, lingkungan dan lain sebagainya. Baik, itu mungkin sekedar selayang pandang bahwa yang penting harus kita pahami adalah terkait subjektivitas makna, karena kembali lagi kepada tujuan komunikasi, yaitu tujuan kita adalah untuk mencapai pemahaman bersama tadi. Mungkin dari kita selaku Pranata Humas yang mewakili pemerintah kepada masyarakat sebagai publik sasaran. Nah, nanti apa yang dikomunikasikannya tentu kan para GPR ini kan tidak akan jauh ya, mulai dari kebijakan mungkin atau program-program pemerintah yang mungkin ditawarkan gitu ya kepada masyarakat begitu. Oke, pertama mungkin saya akan saya sebetulnya ingin apa namanya merekomendasikan beberapa buku barangkali teman-teman membutuhkan sebagai calon-calon praktisi ini, dan mudah-mudahan semuanya walaupun saya nggak tahu ya apa latar belakangnya dari sebelumnya gitu, latar belakang pendidikannya apa dari ilmu komunikasi atau bukan gitu, tapi karena memilih Pranata Humas tentu saya rasa mayoritas mungkin dari ilmu komunikasi. Ini pertama ada buku yang sangat terkenal, blur ya. Nah, ini adalah buku yang selalu digunakan oleh anak-anak mahasiswa ilmu komunikasi, Effective Public Relations dari Catlip, Center dan Broom. Ini bukunya sangat apa ya, masih sangat relevan digunakan sampai dengan hari ini, dimana mungkin Bapak Ibu bisa kembali merefresh atau merecall kembali ilmu-ilmu yang dulu mungkin pernah didapatkan di perkuliahan tentang opini publik, tentang dasar-dasar komunikasi atau bahkan sejarah perkembangan PR dari era-era sebelumnya itu ya, mulai dari eranya Harold Laswell sampai dengan ke era kita hari ini. Kemudian yang kedua, untuk melengkapi khazanah pembelajaran di SKB Pranata Humas ini, saya juga mungkin sedikit merekomendasikan juga buku Best Practice PR. Mohon maaf kalau agak blur ya karena pengaturan Zoom sayanya ini. Best Practice PR ini buku dari Rahmat Kriantono. Ini buku ini sangat bagus sekali karena apa namanya, Bapak Ibu bisa kembali merefresh kembali informasi-informasi atau melihat lagi cara pandang mengenai praktik PR atau baik dari konteks bisnis ataupun pemerintahan. Di sini mulai ada manajemen humas, teknik produksi media, publisitas, dan sampai dengan PR writing. Bukunya buku dari tulisan Rahmat Kriantono PhD. Dan selanjutnya satu lagi, perencanaan dan strategi komunikasi dari Profesor Hafid Kangara ya. Ini juga berisi banyak sekali strategi-strategi komunikasi yang tentunya sifatnya tidak hanya teoritis, karena apa yang disampaikan di beberapa buku ini banyak kajian-kajian yang sifatnya itu lebih praktis mungkin untuk lebih apa namanya, untuk lebih mendalami saja, untuk lebih mendalami kajian-kajian yang sedang Bapak dan Ibu pelajari sampai nanti ke depan menjadi seorang praktisi humas khususnya di pemerintahan gitu ya.
Baik, pertama kalau mungkin teman-teman mau mencatat, ini ada yang share screen ya. Oke, mungkin silakan dipersiapkan aja catatannya. Mulai dari bab pertama ini kita membahas sedikit general saja ya, general framework saja untuk setidaknya merefresh kembali ingatan kita tentang ruang lingkup hubungan masyarakat. Dan saya spesifikasikan, saya juga sudah menyiapkan catatan sebetulnya sih, dan punya catatan juga untuk bahan ajar biasanya, dan juga untuk beberapa pelatihan-pelatihan mungkin. eh, dan saya upayakan apa yang disampaikan ini sistematis ya. Yang pertama, izin teman-teman, mulai dari ruang lingkup hubungan masyarakat. Yang pertama itu kita kembali mengingat tentang definisi humas dan karakteristiknya. Yang pertama, kita tahu secara definitif humas kalau menurut buku yang pertama yang saya tadi itu, Cutlip Center dan Broom itu, humas adalah fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen karena humas itu adalah bagian dari struktur organisasi. Kalau umpamanya dulu kita di mahasiswa, kita ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, humas. Nah, sehingga humas itu adalah rangkaian dari fungsi manajemen tadi. Dan dia memiliki tupoksinya tentunya ya, tugas pokok dan fungsi. Jadi humas itu adalah fungsi manajemen yang berkesinambungan. Berkesinambungan ini artinya bahwa setiap pranata humas sebelum dia berkomunikasi tentu dia memiliki tahapan-tahapan. Nah, tahapan-tahapan inilah mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Tahapan inilah yang kita kenal sebagai konsep yang sustainable tadi, berkesinambungan. Nah, dan juga apabila kita gabungkan, maka humas adalah fungsi manajemen yang berkesinambungan dan terencana untuk membangun serta memelihara hubungan antara organisasi dan publiknya. Berdasarkan itu tadi, berdasarkan tujuan mutual understanding atau komunikasi yang saling menguntungkan. Berarti dalam konteks kita pranata hubungan masyarakat di pemerintah, tentu humas ini berperan sebagai jembatan komunikasi pada akhirnya antara lembaga pemerintah dan juga masyarakat. Walaupun secara spesifik mungkin saya tidak bisa mencontohkan pola atau bentuk-bentuk yang ada di dalam setiap lapisan struktur government PR, karena mungkin kan teman-teman di sini juga punya beberapa pilihan mungkin ya, atau mungkin berbeda daerah, mungkin ada yang di kabupaten, kota, atau mungkin di pemerintah, ada di kementerian dan sebagainya gitu. Dan itu kan punya rule-nya, punya tupoksinya sendiri-sendiri yang ada general structure yang sama dan juga mungkin ada yang berbeda secara tupoksinya begitu ya. Jadi kembali lagi bahwa dalam konteks government public relations atau humas pemerintah, tentu humas ini berperan sebagai jembatan komunikasi antara lembaga pemerintah yang diwakilinya ke masyarakat. Dalam konteks komunikasi yang dilakukan itu adalah pertama mengelola persepsi publik tadi atau persepsi masyarakat dari berbagai informasi yang humas itu berikan, tergantung konteks, konsep, situasi, mulai dari mungkin informasi yang sifatnya kebijakan, peraturan, sosialisasi, dan lain sebagainya. Di mana mengelola persepsi ini akan menumbuhkan yang namanya kepercayaan dari masyarakat tadi dan juga legitimasi. Itu mungkin satu ya, definisi humas secara sederhana yang difokuskan kembali kepada konteks pemerintah. Baik, yang kedua, kita recall kembali memori kita tentang karakteristik humas di sektor publik ya. Jadi yang pertama itu karakteristik humas di sektor publik. Yang pertama, humas itu bekerja dalam koridor regulasi. Jadi tentunya salah satu tugas pokok dan fungsi teman-teman peranata humas di pemerintah harus memahami regulasi di setiap jenjang level birokrat pemerintah yang memang dituju oleh teman-teman di sini gitu ya. Jadi yang pertama itu karakteristik humas sektor publik adalah kita ini bekerja dalam koridor regulasi dan birokrasi pemerintah.
Dan karakteristik yang kedua, para GPR tentu memiliki tanggung jawab untuk memastikan akses informasi, baik itu yang didapatkan ataupun yang dikeluarkan, itu akurat, relevan, dan tentunya tepat menjangkau publik yang menjadi sasarannya. Nanti mungkin ke depan kita sharing-sharing lagi betapa luasnya konsep government public relations ini, karena berkaitan dengan kebijakan, berkaitan dengan masyarakat luas gitu ya. Nah, yang secara definitif, kemudian yang ketiga ini adalah perbedaan antara humas government PR dan corporate public relations, di mana humas pemerintah ini tentu fokusnya itu kepada kepentingan publik atau kepada pelayanan publik, mulai dari transparansi sampai dengan akuntabilitasnya. Nah, sementara kalau humas di corporate atau korporasi itu kan ada produk yang dijual gitu ya. Ada produk yang memang harus di-create brand awareness-nya, strategi komunikasinya dan sebagainya gitu. Sehingga yang membedakan kita dengan korporasi itu adalah sebetulnya hanya di produk saja, yaitu produk kita itu lebih banyak ke, yaitu tadi mungkinnya salah satunya sosialisasi, peraturan dan lain sebagainya. Kemudian perbedaan yang kedua itu adalah government PR itu tentu mengedepankan pelayanan publik, kemudian penguatan kepercayaan masyarakat, dan juga bagaimana kita bisa meningkatkan partisipasi publik, karena biasanya program-program pemerintah itu diharapkan atau menyasar selain untuk yang sifatnya sosialisasi, tentu kan bagaimana publik itu interest terhadap program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga bagaimana nih strategi yang bisa dilakukan oleh para pranata humas agar masyarakat itu mau terlibat aktif atau berpartisipasi dalam rangkaian proses kebijakan tadi. Contoh saja umpamanya mohon izin karena saya tinggal di Bandung. Mungkin saya mencontohkan di sekitar Bandung mungkinnya yang biar mudah untuk saya ingat. Contohnya DKPP, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, membuka atau mensosialisasikan program ketahanan pangan, di mana setiap masyarakat itu dihimbau untuk melakukan urban farming umpamanya. Nah, ini kan tentu proses komunikasi seperti ini membutuhkan strategi-strategi, di mana proses urban farming ini diharapkan meningkatkan partisipasi publik. Nah, bagaimana kita sebagai pranata humas ini untuk mensosialisasikan dan juga mengajak masyarakat agar mau ikut berperan serta atau turut aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah begitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke poin selanjutnya, tadi definisi humas dan karakteristiknya. Kemudian yang kedua atau poin yang B, kita masuk ke fungsi-fungsi utama humas pemerintahan. Yang pertama, tentu pranata humas di sektor government ini memiliki tugas dan tanggung jawab. Yang pertama adalah manajemen reputasi dan kredibilitas. Atau poin lanjutannya, apa tuh manajemen reputasi dan kredibilitas ini? Jadi bagaimana pranata humas ini dapat membangun citra positif dan terpercaya bagi lembaga yang tempat dia bekerja begitu ya, dan juga berkontribusi terhadap peningkatan legitimasi institusinya di mata publik gitu kan. Nah, ini nanti akan kita kaitkan ke depan bagaimana hal ini tuh manajemen reputasi, manajemen citra di mata publik ini menjadi tantangan yang cukup serius di era hari ini ya, teman-teman. Oke, saya lanjut dulu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah selain yang pertama tadi manajemen reputasi dan kredibilitas, yang kedua adalah komunikasi kebijakan publik atau sebagai pranata humas yang akan selalu bekerja untuk public policy.
atau poin-poin apabila kita pecah lagi menjadi poinnya, yaitu public policy ini bagaimana Pranata Humas itu menyampaikan informasi mengenai program yang tadi saya sampaikan, berarti ya, regulasi dan kebijakan pemerintah secara jelas, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, ini tentu adalah tantangan bagi Pranata-Pranata Humas hari ini, karena apabila kita mengacu kepada teorinya Philip, mungkin teman-teman bisa sedikit mencatat, ini tambahan aja, terkait knowledge gap theory. Ada knowledge gap theory itu adalah teori mengenai kesenjangan pengetahuan, bahwa ternyata apa yang kita informasikan, publik itu ternyata sifatnya itu tidak diam, tidak pasif. Ternyata mungkin ya itu tadi, subjektivitas tadi, selain konsep hermenetikal, atau kalau kita kembali mengacu ke filsafatnya itu mulai dibuka oleh Friedrich Schleiermacher di abad pertengahan Eropa itu. Atau kalau mau kita lanjutkan dari teori filsafat hermeneutik itu, ya ini salah satunya knowledge gap theory, bahwa pesan itu tentu akan dipahaminya berbeda. Seperti yang saya contohkan tadi, entah itu secara gender, secara kognitif, secara environment, secara budaya mungkin, itu akan ditangkap atau dipahaminya akan tentu akan berbeda gitu ya. Nah, sehingga ini adalah tantangan apalagi kalau kita mengingat Indonesia ini kan negara yang sangat luas sekali, di mana tantangan bersama kita adalah ketidakmerataannya, bahwa kita tahu bahwa pembangunan kan sangat tersenter di Pulau Jawa. Nah, lantas bagaimana tantangan-tantangan untuk bisa menjangkau komunikasi itu ke bagian-bagian yang lebih terdalam di Indonesia ataupun terluar mungkin bisa jadi. Nah, ini kan mungkin akan terjadi perbedaan makna. Itu contoh yang paling nyata ketika kasus COVID-19 kemarin. Mungkin di beritanya teman-teman bisa melihat bagaimana respon masyarakat ketika pemerintah melakukan sosialisasi, mulai dari social distancing, cuci tangan dan sebagainya. Itu kan konteksnya tentu akan sangat jauh berbeda dipahaminya itu. Nah, itulah tantangan kita sampai hari ini, khususnya bagi praktisi-praktisi Pranata Humas. Oke, itu yang pertama. Ini kita masih di poin yang public policy. Kemudian memastikan informasi tersebut mendukung partisipasi publik dalam pengambilan keputusan atau participatory governance. Jadi bagaimana government PR ini dia bisa membangun portal-portal dan kanal-kanal informasi, Bapak Ibu, di mana ya tadi ya, jadi memastikan bahwa informasi yang diberikan itu ya mendukung dari dalam konteks partisipasi publik yang nanti akan dihasilkan begitu. Kemudian fungsi selanjutnya adalah yang ketiga, media relation dan media sosial. Jadi Pranata Humas itu tentu sangat diwajibkan dan memiliki kemampuan dalam mengelola hubungan dengan media massa, media relations ini. Ya, ini kita hanya mengingat kembali ya, mungkin ini kajian ketika teman-teman kuliah di S1 dulu sudah banyak disinggung hal-hal seperti ini. Kita recall kembali memorinya. Mengelola hubungan dengan media massa, mulai dari press release, press briefing. Ya, kita lanjut. Press release, press briefing, sampai dengan media event. Kemudian media relations ini juga berfungsi di mana Pranata Humas itu harus mampu mengelola platform digital resmi pemerintah. Nah, itu kata kuncinya ya. Bagaimana Pranata Humas pemerintah itu dia mampu mengelola platform-platform digital resmi untuk memberikan layanan informasi yang real time, interaktif, dan yang terakhir adalah responsif begitu. Kemudian fungsi yang keempat dari GPR ini adalah manajemen krisis. Tentu manajemen krisis ini adalah tugas PR di semua lini, mau di corporate, mau di organization atau NGO, ataupun ya di kita di government PR. Tentu
Pranata Humas ini harus mampu menjalankan fungsinya, yaitu melakukan manajemen krisis. Jadi mulai dari mengidentifikasi potensi krisis itu atau isu yang dapat mengganggu kepercayaan publik. Nah, sampai dengan bagaimana Pranata Humas itu mampu mengembangkan protokol respon cepat, transparan, serta bertanggung jawab saat krisis itu terjadi. Sebelum saya memberikan beberapa gambaran-gambaran contoh nyata hari ini, terakhir yang kelima, fungsi utama government public relations adalah keterlibatan pemangku kepentingan atau stakeholder engagement. Jadi di mana fungsi dari Pranata Humas ini mampu menjalin kolaborasi dengan masyarakat sipil, akademisi, LSM, media, ataupun sektor swasta. Dan terakhir adalah masih di poin kelima ininya menggunakan pendekatan partisipatif dalam menyusun strategi komunikasi. Ini banyak sekali kalau Bapak Ibu membutuhkan referensinya, karena ini di record ya, nanti kalau mau ditelusuri lebih jauh silahkan. Ini yang saya catat ada dari HIT tahun 2018 dengan judul The Sage SAGE Handbook of Public Relations. Jadi menjelaskan perlunya pendekatan strategis dan integratif dalam Pranata Humas itu. Dan yang kedua, referensinya studi dari Institute for Public Relations IPR dan Lembaga Administrasi Negara terkait efektivitas komunikasi pemerintah khususnya di era hari ini atau di era digital, begitu ya. Jadi intinya bahwa Pranata Humas pemerintah, bagaimana kita harus selalu dituntut mampu untuk berkomunikasi, membangun persepsi, dan pada akhirnya setelah masyarakat itu terbangun persepsinya, diharapkan menghasilkan mutual understanding tadi atau kepercayaan sebagai hasil akhirnya, begitu ya. Ada banyak sekali sebetulnya contoh-contoh sebelum kita masuk ke bagian yang terakhir dari ruang lingkup humas ini, yaitu tantangan dan peluang di era digital. Jadi yang pertama tadi itu adalah definisi humas dan karakteristiknya. Yang kedua, fungsi-fungsi utama government public relations, dan yang ketiga, tantangan dan peluang di era digital. Tentu ini hari ini akan berkembang dan menjadi menjadi banyak sekali tantangannya teman-teman, karena hari ini itu kita mengenal era citizen journalism atau bagaimana komunikasi itu hari ini dengan adanya citizen journalism itu ataupun didukung oleh Internet of Things, didukung oleh pertumbuhan perkembangan media sosial, sehingga kita sangat mengenal viralitas tadi ya. Jadi apa-apa tuh gampang sekali viral. Nah, nanti saya punya pertanyaan. Nanti teman-teman boleh jawab ya di akhir sesi. Mungkin Kak Tessa boleh dicatat pertanyaan dari saya ini untuk memantik diskusi aja sih sebetulnya ya. Nah, jadi bayangkanlah teman-teman ini sudah menjadi, dan juga latihan mungkin ya, karena nanti kan di akhir sesi SKB kan tentu ada proses wawancara juga untuk teman-teman pun lebih memahami konteks kehumasan Pranata Humas ini. Baik. Mohon dicatat mungkin Kak Tessa. Pertanyaan pertama saya, jadi bayangkan teman-teman sudah menjadi seorang Pranata Humas ya, sudah menjadi Pranata Humas di lembaganya. Tapi ini kita contoh kasusnya di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango aja. Itu yang saya ingat kemarin. Karena mohon izin karena saya suka naik gunung, jadi informasi yang saya tahu tuh yang sehobi sama saya aja gitu. Ya, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango itu merupakan salah satu UPTD, unit pelaksana teknis gitu ya, di daerah Bogor, di mana kita tahu Taman Nasional itu kan ada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup ya, KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu Taman Nasional Gunung Gede Pangrango mengeluarkan peraturan terkait biaya penerbangan drone. Nah, jadi kalau wisatawan mau nerbangin drone di Gunung Gede Pangrango itu ada tarifnya tuh. Nah, dan itu dikeluarkan di peraturan Taman Nasional itu
kalau tidak salah berapa juta lah gitu, mahal pokoknya, mahal menurut netizen gitu ya. Dan itu rame tuh di netizen, itu rame sekali lah kata para konten kreator itu, kok aneh ya katanya. Bukannya bantu dipromosiin ya, bukannya apa namanya, bukannya harusnya didukung gitu kan kalau ada yang menerbangkan drone semacam itu. Ya tentu Taman Nasional memiliki aturan dan regulasi mungkin yang perlu diketahui oleh masyarakat, seperti ya ekosistem di Taman Nasional pun mungkin bisa terganggu dengan lalu lalang atau kehadiran drone tadi dan sebagainya. Tapi ini menjadi viral di masyarakat dan ini menjadi reputasi jelek tentunya, karena masyarakat cenderung beropininya itu negatif terkait peraturan semacam ini. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sebagai calon-calon Pranata Humas, kira-kira langkah komunikasi apa yang akan dilakukan untuk memberikan ya tadi, to inform, to persuade, or to educate kepada masyarakat untuk memahami peraturan-peraturan tadi, walaupun dinilai peraturan ini apa namanya, ya tidak disukai lah gitu oleh masyarakat. Nah, kemudian pertanyaan kedua saya, pertanyaan pertama tadi ya, studi kasusnya ini nyata aja langsung. Nah, pertanyaan kedua, tapi ini udah agak jadul teman-teman, mohon maaf ya. Tapi kebetulan tadi saya ingatnya itu gitu. Yang kedua itu viralnya pemuda Lampung ketika mengkritik jalan berlubang. Nah itu, ingat nggak tuh? Tahun-tahun lalu ya kalau nggak salah ya, ini viralnya tuh ya. Tahun lalu apa tahun ini ya? Saya lupa ya. Tahun lalu kayaknya Pak, yang 5 itu kan ya Pak, yang tinggal di Australia. Ya. Nah itu dia, pemuda itu mengkritisi jalanan berlubang itu, sehingga ya pemerintah melakukan reaksi cepat tadi ya gitu, walaupun ya pada akhirnya menjadi reputasi buruk sebetulnya ya, karena informasinya sudah beredar luas dan menjadi topik pembicaraan seluruh kalangan masyarakat karena viral tadi gitu. Nah, pertanyaannya sama, kira-kira Bapak dan Ibu atau teman-teman sebagai Pranata Humas, apa tindakan-tindakan preventif, kuratif, ataupun mungkin rehabilitatif yang dilakukan untuk mengelola crisis of communication tadi gitu. Itu dulu. Tapi nanti kita diskusikan di akhir sesi mungkin ya. Tapi intinya persiapan SKB ini atau seleksi kompetensi bidang ini tentu ini ada, saya juga mencatat sih sedikit ya. Jadi bagaimana Pranata Humas itu mendalami bidang keilmuan ini sesuai dengan instansi yang dipilih. Walaupun mungkin kan tadi walaupun contoh kasusnya KLHK, mungkin kan teman-teman mungkin memilih instansi yang lain mungkin di luar kementerian yang tadi jadi studi kasus atau contoh itu ya. Jadi tentu harus memahami ya bagaimana konteks dan konsep dari kementerian-kementerian tadi atau dari ruang lingkup yang Bapak Ibu atau teman-teman pilih di konteks Pranata Government PR ini. Dan juga sedikit catatan sih mungkinnya untuk lebih memperdalam apa namanya, bukan memperdalam, untuk lebih mempersiapkan. Jadi pertama yaitu memahami bidang keilmuan sesuai dengan instansinya, karena saya pribadi juga kalau tadi disampaikan oleh Kak Tessa, saya tergabung dengan tim kedokteran emergensi. Mau nggak mau stakeholder saya itu adalah Kementerian Kesehatan Pak. Jadi mau nggak mau saya harus memahami regulasi, aturan, peraturan, kemudian kebijakan yang tentu akan berpengaruh ke organisasi saya sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Kesehatan. Itu kebetulan kami bergerak di bidang GELS, General Emergency Life Support. Nah itu berarti pada akhirnya walaupun saya bukan orang kedokteran, mau nggak mau saya harus mempelajari lagi tuh, oh apa itu kedokteran emergensi, bagaimana apa peraturan-peraturan yang ada di Kementerian Kesehatan terkait hal-hal tersebut gitu ya. Bagaimana dalam konteks penanggulangan bencana dan lain sebagainya. Tentu ini adalah salah satu persiapan yang harus terus dipersiapkan, dimatangkan oleh teman-teman untuk memahami bidangnya tadi gitu ya, bidang instansinya. Yang kedua tentu adalah mengenal struktur organisasi.
atau struktur instansi yang dipilih. Tentu kan itu mungkin agak berbeda-beda ya tupoksinya. Dan yang ketiga, mempelajari proses kerja atau mekanisme operasionalnya seperti apa. Tapi saya yakin mungkin teman-teman sudah jauh lebih mempersiapkan. Saya hanya sedikit sharing lagi aja mungkin ya. Keempat, tupoksi atau peraturan yang berlaku. Kelima, pemahaman mendalam dan memperluas wawasan. Dan keenam adalah mengenal program-program maupun kegiatan dari instansi yang ada di instansi Bapak Ibu yang sudah dipilih itu gitu ya. Tapi intinya dari ruang lingkup kehumasan ini ada satu kata kunci, ada tiga kata kunci yang mungkin harus dipersiapkan bersama, itu yaitu kemampuan Bapak dan Ibu untuk melakukan analisis isu publik. Kemudian keterampilan komunikasi sudah jelas, dan terakhir pemahaman regulasi dan etika. Nah, maka kita akan sambung ke general framework yang kedua, yaitu tentang tantangan dan peluang ya, itu tadi belum ya. Yang ketiga, tantangan dan peluang di era digital ini tentu yang pertama adalah kemajuan teknologi informasi, sehingga membuka peluang atau akses informasi yang cepat, efisien, efisiensi dalam diseminasi informasi, dan ya itu tadi kembali lagi bagaimana meningkatkan partisipasi publik gitu ya. Dan kemudian tantangannya ya disinformasi jelas, hoax, misinformasi, kemudian overloadnya informasi, atau tadi mungkin cepat sekali viral hari ini tuh, serta bagaimana menjaga konsistensi pesan yang, karena kanalnya itu kan sekarang banyak sekali, ada YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, macam-macam lah gitu ya. Dan yang kedua tantangannya secara general saja, yaitu adalah transparansi dan akuntabilitas. Jadi publik itu hari ini semakin menuntut keterbukaan informasi. Bapak Ibu bisa lihat di Undang-Undang KIP nomor 14 tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik. Nah, ini silakan dicatat nih, ini catatan penting biasanya untuk memahami wawasan kita tentang konteks peranata humas di pemerintah. Salah satunya tentu kita harus banyak memahami tentang peraturan-peraturan dan regulasi tadi, yang bisa jadi mungkin pemahaman saya pun kalah mungkin dengan apa yang sudah dipersiapkan oleh teman-temannya. Itu bisa dilihat di Undang-Undang KIP nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dan tantangan dalam konteks transparansi dan akuntabilitas ini yang selanjutnya adalah peluang membangun trust, kepercayaan melalui apa? Melalui data. Atau karena hari ini kita sudah harus banyak berbicara tentang data driven approach atau pendekatan yang memang berbasis data dan laporan pertanggungjawaban yang mudah diakses gitu ya. Kemudian saya nambahkan aja sedikit barangkali terkait era hari ini, di mana para peranata humas hari ini harus terbiasa dengan sistem-sistem dan kanal-kanal komunikasi yang sifatnya itu terintegrasi gitu. Kemudian saling terkoneksi, terinterconnected, ataupun saling terdistribusi, atau sampai digital. Atau kami kalau di kampus atau di kajian-kajian di S2 atau di S3 itu sudah banyak membahas tentang disrupsi teknologi yang semakin masif hari ini, khususnya dengan hadirnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan ini bisa menjadi tantangan bersama juga. Dan untuk melengkapi pemahaman teman-teman, ada baiknya juga memahami tren, karena PR Lab sejauh ini sudah merilis 24 tren di tahun 2024. Sebetulnya saya pernah merekam sih di kelas di kampus waktu itu, tapi kadang saya juga malu ya kalau mau di-share, karena saya punya channel YouTube tapi bukan saya mengelolanya itu asal-asalan teman-teman, ya hanya hobi saja gitu, kadang terlalu random jatuhnya gitu ya. Jadi ada video jalan-jalan, ada video kuliah gitu. Tapi mungkin kalau mau memahami konteks ini lebih lanjut, silahkan nanti mungkin saya share linknya 24 tren public relations di tahun 2024.
Itu ada apa untuk membuka pemahaman kita bersama, barangkali itu pun akan menjadi apa pertanyaan-pertanyaan mungkin, ataupun nanti ya yang sifatnya mungkin apa ya menggelitik kedalaman pemahaman wawasan kita begitu. Dan tantangan yang jelas hari ini yang perlu dicatat bersama bahwa masyarakat hari ini tuh kalau dulu kan ada terpisah ya, ada masyarakat atau ada konsumen, ada produsen gitu kan. Jadi ada yang mengkonsumsi, ada yang memproduksi. Nah, kalau sekarang itu masyarakat itu sudah bukan sebagai konsumen informasi saja, Bapak Ibu. Tapi masyarakat hari ini karena yaitu tadi citizen journalism, internet, saling terhubung, media sosial, maka masyarakat pun hari ini sudah bisa menjadi produsen sekaligus mereka pun mampu melakukan distribusi informasi. Sama seperti saya sebagai sipil, kalau dulu saya hanya bisa mengakses informasi, entah itu dari televisi, dari kanal-kanal portal-portal berita mungkin, atau apa entah itu cetak ataupun elektronik. Kalau sekarang selain saya apa penikmat bukan penikmat selain pencari informasi, saya pun bisa memberikan informasi karena saya sudah difasilitasi oleh ya contohnya tadi YouTube channel. Jadi selain sebagai konsumen, saya pun sudah bisa bertindak sebagai produsen. Nah, ini pun menjadi tantangan tersendiri bagi peranata-peranata humas di era hari ini. Karena itu tadi gitu ya. Saya akan memberikan sedikit contoh ini aja. Humas Kota Bandung. Teman-teman bisa lihat follower Instagramnya dan bandingkan dengan info Bandung Kota. Dan nanti teman-teman bisa melihat bagaimana dua kanal Instagram tersebut berbeda secara pengelolaannya. Humas Kota Bandung yang notabene-nya memang ya itulah tugas teman-teman nanti gitu ya, sebagai peranata humas pemerintah, mulai dari engagementnya, mulai dari bagaimana mereka membangun strategi komunikasinya, walaupun ya tentu info Bandung Kota pun menjadi salah satu pelebaran domain dari humas pemerintah Kota Bandung gitu ya. Tapi karena apa ya, mungkin masyarakat awam melihatnya mungkin ini bukan akun resmi pemerintah gitu, sehingga nanti silakan dilihat aja bahwa terjadi proses komunikasi yang sudah tidak formal di situ gitu. Jadi sudah sangat, nah ini nanti bisa dikaji, dilengkapi di kajian 24 tren PR di 2024. Nah, salah satunya dari tren itu adalah ini apa namanya? Jadi tren PR di 2024 itu yang pertama itu adalah humanis, a more humanis approach. Jadi pendekatan yang lebih humanis. Nah, itu tantangan juga bagi kita untuk memahami bagaimana PR hari ini tuh berkembang, dan bagaimana portal kanal-kanal informasi itu hari ini berubah di masyarakat begitu ya. Nah, itu ada 24, mungkin nanti untuk tambahannya bisa saya share mungkinnya Bapak Ibu kalau ini. Nah, ini saya belum sampai pada konteks transformasi humas ya, transformasi humas yang direncanakan atau diarahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Tapi kita lanjut dulu ya ke ke etika ya, sebagai gambaran umum. Jadi setelah beres membahas etika, mungkin saya tutup Kak Tessa. Saya tutup, nanti silakan kita berdiskusi dan teman-teman mungkin menjawab dua pertanyaan saya tadi ya dalam perspektifnya masing-masing mungkin. Oke, kita masuk dulu ke etika dulu ya. Tentu kita sering mendengar tentang good governance ya, atau tata kelola, dan yaitu ya tata kelola yang baik dalam sektor peranata humas pemerintah, dan ini adalah tentunya menjadi landasan penting bagi peranata humas untuk melakukan komunikasi publik gitu ya.
Eh, Sebetulnya secara general framework, apabila kita membahas etika, ini tentunya apa ya, sangat standar sekali mungkin ya. Mungkin teman-teman juga sudah sering. Oke, yang pertama prinsip dasar dari etika kehumasan. Yang pertama itu adalah, oh ya, sebelumnya silakan dicatat kalau mau menelusuri lebih lanjut tentang etika ini. Di sini teman-teman boleh boleh mencari di International Public Relation Association atau IPRA. Ini yang diterjemahkan secara prinsip ya untuk konteks sektor publik. Itu bisa dilihat itunya bagan-bagan dari etika secara profesionalitas peranata kehumasan di situ. Oke, yang pertama prinsip dasar etika kehumasan. Yang pertama itu adalah keterbukaan. Keterbukaan atau transparansi tentunya. Dimana pertama praktisi humas itu harus mampu mengkomunikasikan informasi itu secara jujur dan jelas tentunya. Dan juga keterbukaan itu berarti menghindari proses-proses manipulasi. Menghindari proses manipulasi, distorsi fakta, atau menyembunyikan informasi penting dari publik. Selanjutnya yang kedua, etika kehumasan di peranata praktisi pemerintah adalah tentunya akuntabilitas, di mana peranata humas itu bertanggung jawab atas konsekuensi komunikasi yang disampaikan. Di mana dalam konteks pemerintah, humas ini harus menjaga netralitasnya, terutama netralitas politik, teman-teman. Netralitas politik dan mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok atau golongan. Golongan ini di sini bisa disebut partai atau ya kepentingan pribadi dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang ketiga, etika kehumasan ini adalah integritas dan netralitas. Integrity and neutrality. Jadi menjaga integritas profesional, yaitu tadi tentunya peranata-peranata humas harus mampu menghindari konflik kepentingan. Dalam konteks pemerintah tentunya humas harus bisa menjaga netralitas politik tadi dan mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok. Dan yang keempat, respect terhadap hak dan juga kebutuhan publik. Mulai dari menghormati keragaman budaya, keragaman nilai, karena Indonesia ini sangat multicultural sekali. Dari Sabang sampai Merauke kita tahu bahwa kita sangat kaya sekali suku bangsanya. Jadi keragaman itu perlu kita hormati, keragaman budaya, nilai, dan juga kepentingan berbagai kelompok masyarakat. Dan selanjutnya adalah menyampaikan pesan yang tidak diskriminatif. Itu adalah bagian dari respect terhadap hak dan kebutuhan publik. Jadi menyampaikan pesan yang tidak diskriminatif, tidak memicu konflik, dan mengedepankan kohesi sosial. Jadi yang pertama itu adalah prinsip dasar dari etika kehumasan. Yang kedua adalah regulasi dan standar etik yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama teman-teman bisa lihat regulasi nasional, peraturan nasional, bisa dibuka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Tentu tadi isinya sama kayak yang saya jelaskan tadi, mendorong transparansi, kejujuran, dan akses publik terhadap informasi pemerintah. Kemudian ini yang paling terkenal, regulasi yang paling terkenal Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, terkait penyebaran informasi yang dapat menimbulkan dampak hukum. Kedua, regulasi dan standar etik di Indonesia adalah pedoman praktik humas pemerintah. Jadi ada pedoman internal kementerian atau lembaga terkait standar dari komunikasi publik. Kemudian prinsip-prinsip dalam Kominfo, tapi kalau hari ini udah ganti ya, jadi Komdigi ya. Jadi Kementerian Komunikasi dan Digital di era Pak Prabowo hari ini ya, terkait penyebaran informasi yang akurat dan bebas hoax. Kemudian yang ketiga,
konvergensi dan standar internasional. Jadi, nah itu yang tadi saya sebutkan, ada adopsi panduan dari IPRA ya, atau kata kuncinya IPRA Code of Conduct ya, Code of Conduct. Nah, itu dipelajari lagi aja. Itu biasanya penting tuh untuk kita memahami regulasi-regulasi seperti itu ya, yang menekankan integritas dan tanggung jawab sosial. Kemudian ada juga mungkin kalau lebih jauh lagi, UNESCO Guideline dalam penyebaran informasi publik guna menjaga hak asasi manusia dalam akses informasi. Kalau tantangan etikanya masih sama kayak yang barusan, ada hoax, disinformasi, misinformasi, privasi, keamanan data, dan sebagainya itu ya. Mungkin etika kehumasan secara general framework itu teman-teman, tapi tadi udah saya colek-colek mungkin untuk teman-teman lebih mengeksplorasi lagi nanti, karena saya juga kalau mengandalkan hafalan, saya juga kalau tentang regulasi saya harus baca-baca gitu ya, karena itu sangat ini sekali gitu, sangat banyak gitu ya. Tapi secara general frameworknya ya itulah kurang lebih keterbukaan, akuntabilitas, integritas dan netralitas sampai dengan respect terhadap hak dan kebutuhan publik. Oke, sekarang saya lanjut ke sebelum saya tutup ya, tentang ini yang akan ditransformasi di seluruh lembaga kementerian atau seluruh lembaga peranata humas di pemerintahan, terkait arahan Presiden tentang 5 agenda percepatan transformasi digital nasional. Nah, ini tentu akan memberikan dampak kepada seluruh lapisan sektor pemerintahan nih. Nah, ada 5 agenda percepatan transformasi digital nasional ini. Jadi yang pertama itu adalah strategi percepatan akses dan peningkatan infrastruktur digital di seluruh unit pemerintah, kurang lebih 12.458 desa dan kelurahan di lebih dari berapa banyak titik layanan publik. Nah, ini kan butuh sosialisasi, butuh mengedukasi kepada masyarakat itu ya, terkait ya percepatan akses seperti ini dan peningkatan infrastruktur digital. Nah, di Bandung aja contohnya teman-teman, Bapak Ibu, di Bandung itu hari ini sedang ada galian kabel. Itu di banyak titik di Kota Bandung. Tentu menimbulkan kemacetan. Tapi nah itu bagaimana peranata humas pemerintah itu bisa mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ini dalam rangka untuk melakukan penertiban kabel-kabel yang menggantung itu tadi gitu kan. Karena ya terkait ya estetika dan juga keamanan juga kan gitu. Tapi kan masyarakat banyak yang belum sampai ke arah situ pemikirannya, masih menganggap bahwa apa sih ini teh proyek day akhir tahun mungkin ya ngabisin anggaran gitu kan. Nah, itu kan tentu kewajiban Bapak Ibu tuh nanti untuk bagaimana memahamkan masyarakat gitu bahwa ya untuk keberlanjutan, program-program keberlanjutan ya dibutuhkan galian-galian itu untuk ya itu tadi. Karena jujur Bapak Ibu, di rumah saya juga ya, di depan rumah itu ya kabel tuh udah semrawut sekali itu dan sangat tidak enak dipandang gitu. Kabel internet, kabel telepon dulu yang udah inilah gitu, udah sangat mengganggu estetika sekali sebetulnya, dan juga tentu keamanan juga kadang gitu kan. Oke, lanjut yang 5 agenda percepatan transformasi digital nasional. Yang pertama itu tadi ya. Yang kedua, penyiapan roadmap transformasi digital di sektor strategis di setiap sektor ini ya. Dan yang ketiga ada percepatan integrasi data. Nah, ini jadi kebijakan yang baru nih, kebijakan satu data. Nah, ini kan contoh nyata biar kita bisa memahami, oh ini ternyata bagian tupoksi dari yang akan tentunya mendisrupsi pekerjaan-pekerjaan dari peranata humas. Percepatan integrasi data pusat nasional. Kemudian yang keempat adalah penyiapan digital talent. Ini merupakan bagian dari program sustainability pemerintah yang kenapa saya mengambil arahan ini, karena ini adalah program yang diterapkan di seluruh lapisan birokrat pemerintah ya.
mulai dari kota, kabupaten, provinsi dan sebagainya gitu ya. Dan yang terakhir adalah yang kelima, perkembangan jaringan internet berkecepatan tinggi. Nah, ini pun juga jadi salah satu tantangan kita, bahwa udah nggak zaman kita mungkin bicara era 4G gitu kan, walaupun ya kita bisa berbicara tentang 5G itu di kota-kota besar mungkin ya, Jakarta, Depok, Tangerang, Bandung, Yogyakarta, Surabaya. Nah, mungkin di daerah-daerah lain masih sulit mendapatkan akses itu. Walaupun kalau bicara perkembangan teknologi hari ini yang semakin advance, kita itu sudah sampai pada low Earth orbital space ya. Jadi satelit-satelit yang mengorbit rendah. Nah, contohnya itu punya Starlink tuh, punyanya Elon Musk tuh. Jadi LEO itu, low of Earth orbital itu udah menjadi tema koneksi hari ini yang mungkin juga jadi disrupsi bagi peranata humas yang harus tentunya memahami dinamika perubahan dan perkembangan itu tadi gitu ya. Dan itu adalah program yang bisa saya contohkan, 5 agenda percepatan transformasi digital. Dan yang terakhir mungkin yang menjadi tantangan bersama adalah transformasi humas untuk kompetensi memahami tren global, alat-alat yang dibutuhkan oleh humas-humas hari ini. Jadi tidak cukup sekarang ternyata meningkatkan kompetensi atau meningkatkan skill, tapi memahami tren global, personalisasi konten, integritas dan kolaborasi, dan memahami tools tadi ya, alat-alat komunikasi dan pengukuran untuk komunikasi yang semakin banyak dan kompleks banget hari ini tuh. Saya aja dulu kalau menggunakan Adobe Photoshop dulu, wah sekarang udah makin canggih lagi kan, ada di mana sekarang sudah ada AI di dalamnya ya. Jadi kita sudah bisa generate text to video, text to image dan lain sebagainya gitu. Sehingga peranata humas hari ini pun dituntut untuk mampu memahami alat komunikasi dan alat ukur komunikasi yang semakin banyak dan kompleks. Mulai dari alat publikasi, kemudian bagaimana humas itu bisa melakukan visual storytelling, kemudian bisa meng-hire influencer marketing, kemudian social monitoring, siaran pers release, kalau itu masih standar kalau yang kayak gitu ya. Kemudian konten lisensi, content creation, marketplace, kemudian ya tadi alat-alat pembuat konten seperti platform Adobe gitu ya kan, ada banyak sekali ya, ada Adobe Lightroom, ada Adobe Photoshop, ada Adobe yang buat edit video tuh. Ya itulah ya, banyak sekali kan Adobe itu, dan itu kan berlangganan, berbayar kan. Dimana perusahaan-perusahaan hari ini pun sudah apalagi kalau Bapak Ibu dipraktisi langsung di perusahaan itu sudah men-spend dana untuk ya itu tadi, alat-alat tools analitik tadi gitu, yang itu juga menjadi tantangan untuk dipahami oleh kita hari ini gitu. Seperti contoh sederhananya penggunaan Google Trend gitu kan. Walaupun saya juga belum terlalu ngulik-ngulik lagi gitu, tapi sekarang mah insya Allah banyak ya yang kayak gitu mah. Di YouTube juga kita bisa banyak ini tutorialnya gitu ya. Kemudian alat-alat pembuat konten yaitu tadi ya, mulai dari CapCut, Adobe dan banyak lah. Pengukuran, alat ukur nih. Nah ini juga penting untuk hari ini dipahami oleh peranata humas, alat-alat ukur ya, measurement, analytic, newsroom dan press page tadi ya. Kemudian ya tadi aplikasi-aplikasi yang sifatnya berbayar, premium, mulai dari entah kita sebagai pelanggan ataupun kita pengguna aplikasi premium, bagaimana kita mengaplikasikannya. Contoh hari ini saya menggunakan GPT-o1. GPT-o1 itu notabene-nya adalah premiumnya ChatGPT. Itu saya pikir premium itu bebas ya, bebas kita mau nanya sebanyak apapun. Ternyata enggak, ternyata kita diberikan token gitu ya, yang jadi seminggu itu hanya 50 token. Oh saya baru tahu kan, ternyata ini saya baru Bapak Ibu, saya baru nyobain gitu berlangganan GPT-o1 yang baru itu, yang premium 330.000 sebulan. Dan ternyata oh gini, saya bilang ternyata. Dan ini kan
secara kemampuan melakukan prompting itu kan harus disesuaikan ternyata. Jadi kita nggak bisa nanya yang apa asal-asalan gitu. Memang harus langsung mengarah ke pertanyaan dan jawaban yang memang kita butuhkan. Kan sayang sekali tokennya kalau dihabis-habisin. Jadi seminggu itu cuma dikasih 50 token, Bu. Jadi ya saya 50 kali nanya aja untuk menggunakan O1 itu gitu. Nanti baru di refresh seminggu kemudian untuk tokennya itu diisi ulang kembali lah gitu kurang lebih. Nah, ini kan hal-hal baru yang ya harus kita pahami dari aplikasi-aplikasi yang sifatnya premium tadi. Apalagi Pranata Humas dalam menggunakan tools tadi untuk mendukung pekerjaannya. Nah, mungkin saya baru bisa membicarakan itu mungkinnya udah 1 jam. Eh, Mungkin silakan teman-teman, mungkin saya pengen tahu tanggapannya dari 2 pertanyaan saya yang tadi terkait studi kasus itu. Dan juga mungkin kalau kita mau buka sharing session yang lain silahkan, karena saya lihat juga topiknya tuh banyak sekali ya Bu Tessa ya. Jadi ya saya terbuka sih, mungkin kalau saya ada waktu kalau kita mau lakukan berseri boleh, insya Allah kalau ini nanti bisa dikondisikan saja. Tadinya kalau ini sih ya masih kita bisa sharing tentang penulisan kehumasan, kegiatan-kegiatan humas itu juga kan sangat penting ya untuk mungkin kita recall kembali memori teman-teman ini gitu di SKB Pranata Humas ini gitu. Tapi ternyata capek juga ya bicara 1 jam. Jadi mungkin segitu mungkin Bu Tessa dan teman-teman apa yang bisa saya jelaskan. Kita hanya merecall memori saja secara sederhana, general framework saja. Tapi tadi sudah di spill lah mungkin beberapa catatan-catatan penting. Kalau terlewat juga mungkin rekamannya bisa di ini aja nanti ya, mungkin bisa bisa diakses untuk dicatat lagi. Karena insya Allah apa yang saya jelaskan sistematik tadi ya, mulai dari ruang lingkup sampai dengan etika. Ruang lingkup terdiri dari definisi, fungsi, tantangan, etika juga sama, mulai dari prinsip dasar etika, regulasi dan standar etik di Indonesia sampai dengan tantangan dan etika di era itu. Walaupun ya samalah itu kayak gitu isinya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu teman-teman. Silakan kita lanjutkan dengan forum sharing session selanjutnya. Mungkin saya kembalikan ke Bu Tessa ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terima kasih kepada Bapak Reza yang sudah memaparkan banyak banget ya tadi dari awal gitu, humas itu kita ngapain aja sampai ke etikanya, peluangnya, hambatannya dan lain-lain. Terus tadi dari Bapak Reza atau Kak Reza, karena semua di sini sebenarnya kita panggilnya kakak semua Kak, gitu. Karena semuanya meskipun umurnya seberapa gitu, yang muda kita saling panggil kakak supaya berasa sama-sama muda ya, panggil kakak. Dari pertanyaan beliau tadi, teman-teman udah ada nggak yang udah punya kepikiran nih apa sih solusinya atau jawabannya untuk 2 dari pertanyaan tentang yang pertama kasus yang di Gunung Gede Pangrango, terus juga sama kasus viralnya kondisi jalanan yang ada di Lampung. Nah, dari teman-teman ada nggak yang punya nih, atau mungkin selama ini yang sebelumnya udah pernah kerja jadi PR, ada punya bayangan harus ngapain gitu. Kalau ada yang mau menjawab atau gimana? Biasanya Kak Fauzan, Kak Aldo, Kak Ulvin, Kak Fen, ada yang punya ide? Jadi gini, Kak Reza, kami ini background-nya benar-benar beragam sekali ya, karena banyak yang benar-benar baru belajar komunikasi karena background-nya ada yang dari penyuluh agama, ada yang manajemen dakwah gitu. Jadi sebenarnya sangat awam gitu dengan kehumasan nih, dengan komunikasi awam gitu kehumasannya. Oh iya ya.
Saya pikir apa kebanyakan dari ini dari apa dari ilmu komunikasi. Oh ternyata beragam juga ya Bu ya. Iya, sangat beragam. Malah justru saya yang komunikasi malah nemu temennya sedikit di situ. Oh baik baik ya ya bagus lah jadi kita bisa sharing dan waduh kalau gitu mungkin kita harus mulai dari dasar-dasar berarti ya karena tadi kita langsung menyasar aspek teknis sebetulnya teman-teman ya. Tadi itu apa ya langsung menyasar aspek teknis gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi mungkin kalau mau dibuat berseri juga mungkin silahkan Kak Tessa ya mungkin eh, selama apa saya bisa membantu mungkin silahkan. Tapi boleh mungkin teman-teman barangkali, jadi pertanyaan saya itu adalah men-trigger aja apabila kalian menjadi humas Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, karena kan itu kan tupoksi dari peranata humas pemerintah sebetulnya kan, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang notabene-nya di bawah Kementerian KLHK ataupun Pemkot Lampung. Nah, bagaimana kira-kira respon teman-teman dalam menghadapi krisis komunikasi semacam itu? Terutama sebagai calon-calon peranata humas gitu loh. Ini penting sekali apalagi nanti ketika teman-teman menghadapi sesi wawancara. Wah, ini kan tentunya dilihat pemahaman dan juga wawasannya terkait ya itu tadi ya terkait ya pekerjaan yang nanti akan teman-teman ini gitu kerjakan itu gitu. Silakan kita diskusi aja nggak usah takut salah. Silahkan di ini aja. Kalau sekarang kan kita banyaknya bersifat sebagai netizen gitu ya Kak Tessa ya. Jadi kan kita wah komen-komen aja enak kan. Nah ayo loh kalau kalian jadi humasnya gimana coba tuh. Yang kena di komen ini ya. Hmm. Gimana? Ada ini mungkin selama ini juga ada berpikir oh harusnya begini nih pemerintah harusnya meresponnya. Mungkin ada juga yang kepikiran begitu ya ketika ada kasus-kasus yang viral-viral berhubungan dengan kasus-kasus tertentu gitu. Misalnya kayak kemarin sebenarnya kita udah sering beberapa hari ini membahas studi kasus tentang kehumasan. Cuman nggak tahu tuh benar apa salah juga karena kita nggak ada yang benar-benar apa ya praktisi atau akademisi yang orang PR-nya langsung gitu. Jadi berdasarkan pemahaman masing-masing aja gitu coba untuk sharing ke teman-teman. Gimana Kak Aldo? Ya, Kak Desa paling ini coba ya belajar ya. Ini aku juga sempat baca tentang kenaikan tarif di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango itu yang awalnya semula itu tidak dipungut biaya, namun sebenarnya itu dilarang sebenarnya drone itu untuk diterbangkan di daerah sekitaran Taman Nasional Gunung Gede Pangrango itu karena risikonya sendiri adalah yang pertama dapat mengganggu kehidupan satwa dan ekosistem yang ada di dalam Taman Nasional itu. Kemudian yang kedua membahayakan hewan-hewan peliharaan dan satwa-satwa liar yang mungkin yang sudah langka gitu ya. Kehidupan mereka itu dengan adanya drone tersebut mungkin bakal terganggu gitu. Nah, namun pada tahun 2024 mungkin sekitar tanggal 30 Oktober tahun 2024 ada kenaikan tarif menjadi 2 juta setiap per drone-nya gitu. Nah, kenaikan tarif itu sendiri sebenarnya untuk biaya terhadap antisipasi resiko yang terjadi ke depannya gitu. Jadi biaya tersebut itu nantinya juga digunakan atau dimanfaatkan untuk pelestarian atau pemeliharaan di Taman Nasional itu sendiri gitu. Dan itu udah ada dasar hukumnya. Jadi ada peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi tarif itu sendiri dimanfaatkan juga sih untuk biaya risiko kerusakan lingkungannya. Mungkin jadi menurut Kak, nah itu kan pemaparan masalahnya ya. Nah pertanyaan dari
Kak Reza ini tadi kan kita as a PR itu gimana tuh tekniknya atau strategi kita yang bisa kita lakukan untuk menginform, untuk persuade sama untuk educate masyarakat yang jengkel, yang marah, yang kayaknya yang menerima regulasi ini tuh dengan ya nggak menolak lah ibaratnya begitu. Regulasi itu ada Kalau dari aku lihat sih, yang tadi sih kita harus mengedukasi masyarakat itu tentang risiko bahaya drone itu diterbangkan di sekitaran wilayah lingkungan aman nasional tersebut gitu. Jadi pentingnya edukasi ke masyarakatnya gitu. Ya gitu kan. Alright, terima kasih Kak Aldo. Berarti kita menginformasi dengan kanalnya atau bentuknya gimana belum, tapi yang pasti kita harus ngasih informasi kalau itu tuh kegunaan. Jadi dia ya, itu kayak nggak apa-apa lebarnya dari 5 atau ini sama gitu ya. Beda kan? Itu ya Kak. Iya gitu. Oke. Ini ada lagi Pak. Ini ada yang di komen di obrolan. Maaf Pak, saya tidak bisa on camera dan on mic karena terkait pertanyaan pertama. Menurut saya bisa menjalin kerjasama dengan influencer atau public figure pecinta alam, opinion leader sebagai opinion leader, misalnya Zawin atau Bintang Emon atau Firsa Besari untuk mempengaruhi opini masyarakat khususnya anak muda. Nah untuk medianya bisa menggunakan Reels, TikTok, dan YouTube. Itu Pak katanya dari KA ini. Terima kasih ya Kak A, terima kasih juga untuk ininya idenya. Oke. Ada lagi mungkin harusnya begini nih gitu. Ada lagi mungkin yang punya ide Karena gimana ini adalah tupoksi nyata peranata-peranata humas yang memang ya ini kasus-kasusnya seperti ini gitu ya. Bahwa ya memang benar tadi yang kata Kak Aldo sampaikan bahwa setiap peraturan itu kan dibuat tentu demi kebaikan ya gitu. Cuman kan ya tadi komunikasi itu selalu masalahnya itu tentang subjektivitas makna tadi. Niat kita sih baik ya, tapi kan diterimanya malah buruk. Nah, itu kan tantangan-tantangan semua praktisi humas gitu. Bagaimana kita itu bisa menginformasikan sebaik mungkin. Kita bisa menstrategikan dengan kanal-kanal komunikasinya itu seperti apa, meresponnya seperti apa. Nah ini kan disebutnya kalau dalam kajian ilmu komunikasi ini kan disebutnya sebagai crisis of communication, karena produk komunikasi yang kita buat itu tidak dapat menjangkau sasaran ya kan. Jadi bagaimana kita bisa membangun kepercayaan kalau persepsinya aja masih dipersepsikan secara salah gitu kan. Yang harusnya itu adalah peraturan untuk ya menyelamatkan ekosistem, kemudian mengurangi dampak dari wisatawan yang menggunakan drone dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin teman-teman juga harus banyak brainstorming nih di sini nih. Karena biasanya itu akan menjadi poin-poin pertanyaan nanti yang seperti itu. Contoh kasus nyata dan bagaimana kita sebagai peranata humas melakukan strategi-strategi untuk menanggulangi krisis komunikasi seperti itu. Gitu ya. Ya silakan di open discuss lagi aja Kak Tessa, mungkin teman-teman ada yang punya ide yang lain. Jadi sifatnya itu ya memang to inform, to persuade, dan to educate ya. Tapi kan strateginya ini loh yang kira-kira seperti apa PR ini harus merespon. Nah itulah seperti itu ya. Nah ini bagus tadi jawaban dari siapa yang menggunakan opinion leader. Betul, itu salah satunya tuh, bisa seperti itu ya. Mungkin ada yang lain, silahkan. Atau mungkin membahas yang ini kasus yang pemuda Lampung itu si Kak Bima itu yang memviralkan. Jadi itu sekarang malah jadi ada jadi ada atau asumsi stereotip gitu. Jadi kalau ada jalan jelek tuh orang kepikiran ini Lampung nih pasti gitu. Jadi sampai ada pemahaman kayak gitu di netizen gara-gara kasus yang terus berlanjut dan terus-terusan ada gitu di up terus sama netizennya kan. Korupsi jalanan Lampung. Nah, sebagai humas pemerintahan pemerintah Provinsi Lampung gitu atau yang ngurus itu apa ya berarti ya? Kementeriannya yang bagian dinas apa yang ngurusin jalanan perhubungan ya? Nah, itu kita apain tuh? Oh ya itu dari dinas PUPR misalnya.
kalau kita sebagai humasnya apa yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi masalah yang berlanjut ini sampai jadi kayak terdoktrin di otak gitu. Kalau jalanan rusak tuh ini udah pasti dari Lampung gitu. Ada mungkin teman-teman yang punya ini harusnya kalau mau memperbaiki citranya atau reputasi pemerintahnya ini harusnya begini gitu. Ada nggak teman-teman? Boleh. Kalau ada di comment section juga boleh. Kalau nggak bisa open mic. Kak Yani nanya, kasusnya apa? Oh ini Kak, kasusnya misalnya kita sebagai humas dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan kasus naiknya tarif untuk penerbangan drone di Gunung Gede Pangrango yang diterima oleh masyarakat tuh negatif gitu. Nah kita sebagai humasnya harus apa untuk menginformasikan bahwa kenaikan tarif ini ada fungsinya gitu misalnya. Sama yang kedua kasus yang di Lampung yang Bima, mungkin teman-teman pada tahu ya kalau main TikTok, kayaknya pada tahu juga kalau pada main TikTok ya. Bima anak Lampung yang kuliah dan tinggal di Australia yang pernah memviralkan kondisi Lampung itu. Nah itu kalau kita sebagai humasnya untuk tindakan penanggulangannya seperti apa? Tadi kalau kurang lebih seperti itu pertanyaan dari Kak Reza, pemateri kita hari ini, dari Pak Reza. Kak Yani. Ada yang punya itu? Kalau enggak mungkin aku pengen deh. Saya pengen deh. Kalau posisinya sebagai humas harus apa? Gitu. Saya Silakan mau. Kak Tessa. Saya juga kan di sini belajar. Saya juga sama seperti teman-teman di sini, sama-sama peserta SKB. Mungkin untuk yang saya nggak tahu, saya nggak ngikutin pasti ya dari humasnya kementerian atau dinas terkait yang dari Lampung itu atau pemerintahan provinsi Lampung yang sering disorot gitu. Harusnya menurut saya harus ada permintaan maaf terlebih dahulu nggak sih untuk menanggulangi kemarahan publik atas kayak karena kecenderungannya orang-orang tuh berpikir bahwa ini tuh banyak korupsi gitu kan. Jadi pertama harusnya kita dari pihak ini menyampaikan permohonan maaf dulu karena mungkin itu apa ya permohonan maaf karena mungkin kan udah perbaikan jalan itu kalau nggak salah selalu jadi masuk gitu program pemerintah daerah kan berarti nggak berjalan gitu dari pemerintah daerahnya atau pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsinya. Permintaan maaf yang kedua harus ada perbaikan juga sih dari dinas terkaitnya gitu sebelum kita bisa menunjukkan upaya dari kementerian atau dinas terkait yang untuk perbaikan jalan itu sendiri. Jadi nggak cuma permintaan maaf, tapi ketika kita mau membuat memperbaiki citranya harus memang kita menginformasikan ke masyarakat tuh harus sudah ada hasilnya dulu gitu. Menurut saya begitu. Teman-teman lain mungkin ada pendapat yang lain atau mungkin ide yang lain. Gimana Pak kalau yang tadi apakah salah ya kalau gitu? Kalau kita sebagai PR. Silakan mungkin teman-teman yang lain sambil latihan barangkali nanti pertanyaan kayak gini ditanyakan oleh ini oleh reviewernya nanti ya. Boleh silakan brainstorming aja lah. Ini di obrolan katanya kalau menurut saya humas perlu meminta maaf pada masyarakat sebagai tidak hanya meminta maaf tetapi juga menunjukkan langkah-langkah menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kita sama nih. Terakhir penting untuk oh iya ada yang mau sorry aku nggak bisa on cam karena sinyalnya putus-putus dari tadi. Oh iya boleh Kak Pret ya. Ya aku ini sih ada pendapat sih dari kasus yang pertama itu. Tadi aku udah ketik sebenarnya tapi hilang jadi aku malas ngetik ulang jadi aku bilang aja deh. Kalau dari pendapatku yang pertama itu humas pemerintah terkait itu harus minta maaf benar, tapi minta maafnya itu kita harus bisa mengidentifikasi gitu loh masyarakatnya tuh yang paling keras mengkritiknya tuh melalui
Jadi apa dia dapat informasinya? Kalau misalnya masyarakatnya itu emang pengonsumsi media massa yang benar-benar update dia ke website instansi atau apa, mending humasnya itu bikin press release saja, kayak klarifikasi melalui websitenya gitu. Terus kalau misalnya masyarakat emang lebih suka di media sosial kayak Instagram atau media sosial lainnya, mending kita ke Instagram aja, mungkin kayak Q&A, kayak minta kritik dan saran, yang kayak gitu. Juga tadi kan kata kakaknya tuh, itu aku suka yang dia tuh menjalin kerjasama dengan influencer-influencer yang bisa meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat lagi. Terus kalau misalnya udah final nih, nggak bisa nih lagi, misalnya masyarakat tuh masih geram, mending pemerintah terkait itu mengadakan konferensi pers saja sama langsung mediasi dengan perwakilan masyarakatnya gitu. Maksudnya langsung lah, itu udah final banget, mending kita konferensi pers saja langsung mendatangkan media-media massa daerah gitu, langsung liput dan langsung juga mediasi gitu. Jadi bisa terselesaikan. Kalau menurutku gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Prat sudah memberikan pendapatnya. Ada lagi dari Kak Yani. Kak Yani, saya bacakan ya teman-teman. Izin memberikan pandangan sebagai humas, menjelaskan kebijakan itu dengan jelas. Harus menjelaskan kebijakan itu dengan jelas. Humas harus cepat menyampaikan tujuan kenaikan tarif bagi pengembangan lingkungan. Bersama dengan unit terkait, humas juga dapat menjelaskan manfaat dari program atau kenaikan tarif itu, kata dia. Terus humas juga bisa melakukan kampanye melalui berbagai media mengenai sosialisasi akan tarif, memberikan sosialisasi secara langsung kepada komunitas tertentu untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat. Oh ya, setuju nih. Komunitas tertentu benar-benar. Karena nggak semua juga orang naik gunung ya. Kalau itu melakukan kerjasama dengan influencer, tentu harus mempertimbangkan anggaran. Selain salah satu upaya yang mudah dan anggaran ringan bisa memanfaatkan press release melalui media mainstream. Ini dari Kak Yani, pendapatnya Kak Yani. Terima kasih Kak Yani sudah berbagi pendapatnya. Iya boleh Kak Vina, monggo. Untuk kasus yang kedua, itu yang tadi dari pemudahan itu ya jalan rusak itu ya. Kalau menurutku sih, Mohon maaf, Kak Vina mohon maaf, suaranya kurang masih agak kecil. Mungkin didekatkan dengan mic-nya atau gimana Kak? Ya. Kalau menurut aku sih pemerintah bisa bikin web khusus untuk laporan hal-hal yang kayak gitu, misalnya nih di daerah Lampung di mana gitu kan ada jalan rusak, warga jadi diajak ikut mengabadikan itu foto-foto jalannya, terus dilaporin ke pemerintah tersebut. Nah, tentu saja pemerintah juga harus bertindak juga sih sama sama laporan para warga. Jadi warga kan otomatis kan secara berangsur-angsur mereka akan paham maksud dari pemerintah tersebut dan juga tahu dan apa namanya berangsur-angsur itu warga langsung berpikir positif gitu loh. Kalau lampu udah bagus. Jadi ada platform khusus untuk melaporkan jalanan yang rusak di daerah tersebut, dan platform khusus juga yang mengabadikan momen-momen ketika misal ada perbaikan jalan di daerah tersebut. Dan tentu saja para petugas harus memberi informasi lewat Instagram atau lewat website. Oh iya. Berarti ini ya kayak hotline itu ya, gitu bentuk apa ya, tempat pengaduan khusus terkait kondisi-kondisi itu sebagai bentuk ini ya, kayak ini kita udah memberikan ini nih langkah yang selanjutnya gitu, selain memperbaiki jalan kita juga membuka untuk siapa aja yang mau melaporkan kondisi para warga yang warga masyarakat juga pasti berangsur berpikir positif lah, bukan negatif. Siap. Soal juga mau ini? Boleh.